Sementara si Sarwenda udah mah hilang uang bulanan, nggak ada juga yang mau endorse dia, brand-brand pada nggak berani. Pelajarannya apa buat kita perempuan? Terlepas dari salah apa benernya, ya itu harusnya dari awal berstrategi dulu. Ya, pelajaran tuh. Bapak kerja aja, Pak. Bapak kan bangun rumah berapa banyak sih? Lu kan dari kemarin bangun rumah, terus lu bangun real estate. Sebenarnya rumahnya udah jadi. Nah, terus tiba-tiba Wenda mau ganti konsep lagi rumahnya. Hebat nih kalau orang kerjaannya banyak begitu. Tapi konsep beda. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru yang masih ramai diperbincangkan, yaitu soal konflik yang menyeret nama Ruben Onsu, Sarwenda, dan sosok yang disebut-sebut sebagai CEO misterius. Mulai dari tantangan boykot netizen yang berujung efek besar ke berbagai kerjasama brand, sampai munculnya kembali jejak digital yang membuat publik semakin panas. Yang bikin menarik, di saat satu pihak disebut kehilangan banyak dukungan dan beberapa brand mulai mengambil jarak, di sisi lain Ruben Onsu justru terlihat terus menambah bisnis dan membuka cabang baru. Belum lagi muncul sindiran-sindiran, klarifikasi dari brand, hingga berbagai komentar yang membuat perdebatan ini semakin melebar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Benarkah efek boykot netizen mulai terasa? Dan bagaimana perkembangan terbaru dari semua pihak yang terlibat? Yuk kita tonton videonya. Lu gak tabatin gue nangis. Masa kamu gak bahagia? Oh, bahagia dong. Iya, aku seneng. Kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki buat pala itu. Usahain ya, benar-benar dahsyat, benar Masya Allah. Jadi saya cuma bilang, kalian Barcelona, aku Madrid. Iya. Kalau kalian udah bersama-sama, kenapa nggak married? Kerjasama Bestwalk dengan kedua pihak talent berakhir di live streaming tanggal 3 Maret 2026. Tidak terdapat kerjasama lanjutan setelahnya. Bestwalk menghormati privasi seluruh pihak yang terlibat. Ruang lingkup kerjasama kami terbatas pada kegiatan komersial. Orang-orang kenapa dah pada gila-gila jadi CEO? Gue aja ogah ya, mending jadi komisaris atau pemegang saham pasif. Terus CEO yang menyamar, maksud gue CEO itu nggak sempet nyamar kalau bener kerjanya. Maksud gue bikin identitas baru itu kan PR banget ya, bikin nama palsu, pakai wig, pakai makeup gitu. Kalau nggak kan ketahuan. Lihat anaknya. Kamu bantuin aku jualan ya? Bantuin jualan. Kamu bantuin aku jualan ya. Bantuin dong. Pantas lu ngomong kayak gitu. Anak kecil loh. Pantas kau ngomong kayak gitu. Nih, kalau kata netizen, ini asal muasalnya apa namanya digoreng selamanya sama netizen katanya. Sempat ada statement, gue takut diboykot sama netizen. Salah, ini salah. Jagi. Play. Mau boykot, silahkan boykot. Mau unfollow, silahkan unfollow. Rezeki kami itu datang dari Tuhan, bukan dari kalian netizen yang cuma bisa ketik-ketik di komentar. Kami tidak butuh kalian kalau cuma bisa bikin keruh suasana. Buset, kau dengar ini ya. Woi ikan buntal, kau dengar baik-baik ini ya. Kalau kau merasa seorang selebgram, kau merasa seorang public figure, yang namanya netizen itu sangat penting dalam kehidupanmu. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seorang selebgram atau public figure, jika tidak diakui oleh netizen, itu hanyalah sebuah sampah. Iya. Dan yang ketiga, kau kan sering ya, jualan live online, jualan online, sering kan? Yang beli itu siapa? Netizen kan? Iya kan? Kau itu bisa makan dari netizen, cok cancok. Ini ikan buntal ini emang song. Janjuin. Ayo netizen, kasih tahu the power of netizen Indonesia ini emang minta mau boy. Dijancu-jancuin. Kok bisa ya? Kok bisa ngasih statement begini tuh ya? Kok bisa? Iya. Ya selebgram, konten kreator. Tanpa netizen cuma mas mbak konten sepi doang gitu. Iya benar. Iya, justru kan bisa jadi selebgram. Kenapa dia disebut selebgram? Soalnya netizennya followersnya sekian. Iya. Engagementnya sekian. Kan sama netizen. Iya. Kok bisa ini ngasih statement kayak begini nih? Waduh, bener-bener nyari penyakit. Pantesan digoreng selamanya sama netizen ya. Tolonglah. Masalahnya ya dapat duitnya ya dari jualan
yang belinya netizen gitu loh. Iya, bener. Rezeki dari Tuhan, bener banget. Iya. Perantaranya netizen. Yang beli, yang belanja, cekot-cekot keranjang begitu. Iya. Ya buset, tolonglah nyari-nyari ini begini nih. Kasih lagi. Cus. Ini apa? Sindiran puji untuk Sarwenda dan Sergio. Wow, cegi-cegi. Play. Kalian Barcelona, aku Madrid. Iya. Kalau kalian udah bersama-sama, kenapa nggak merit? Aduh. Wah, itu biasanya lebih bagus cowok yang jawab, jangan cewek, ya nggak sih? Oh, itu untuk kepastian ya. Iya sih, udah tahu sih. Oh, udah tahu. Kalian Barcelona. Jadi ke ini kan jawabannya tadi ya kan harusnya tanyanya ke cowok. Iya. Oh berarti belum dikasih kepastian gitu kan. Malah ngasih bahan. Mas, jangan cengar-cengar dong mas. Jawab gitu mas, jawab itu. Kudunya mah dilalahin dulu ya, dihalalin dulu gitu, Iya. biar enjoy gitu kesononya, biar pantes gitu. Coba tolonglah, kan kalau kayak begini mah tuh puji singkat padat dan jelas, bener-bener mewakili ya. Ini bukan sindiran karena udah jelas-jelas di depan muka katanya, we just Fuji asli Fuji. Kalau urusan begini-begini nyalinya 11-12 sama Nikita Mirzani, Mami DP gitu ya, nyalinya nggak diraguin deh. Iya, kapan? Depan mukanya langsung emang ya. Kapan gitu? Agustus gitu, akhir tahun gitu kan, tinggal ya kalau udah tahu ya spill aja gitu. Iya. Tahun depan Iya. misalnya. Masa semua yang disepil tibang tanggal yang berbahagia nggak mau disepil gitu ya, kasarnya gitu, itu kurang lebih ya. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih Mas Tanda nih? Ciki-ciki. Play. Nah, kenapa sih Ben? Lu udah disakitin segitunya lu nggak bales? Atau itu kan hak lu Ben? Karena gue pernah hidup susah dulunya. Jadi gue nggak bisa ngomong enggak. Iya, iya. Sekalipun iya itu menyakitkan. Tapi gue iya. Karena gue rasa gue masih, kaki gue masih mampu, badan gue masih mampu, tangan gue masih mampu. Jadi kalau orang bilang, lu kerja nggak ada waktunya, lu kerja nggak mikirin ini, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin ini. Iya. Tapi lu nggak pernah tahu, seandainya pundak gua tuker sama lu. Roboh. Seandainya pundak gua tuker sama lu dan lu punya roh yang sama. Roboh sih lu. Lu mungkin akan jawab, begini rasanya. Iya. Iya Ben. Jadi, gua tuh diam aja. Nggak bisa ngomong apa-apa. Lu bayangin nggak? Gue kerja dari berjam-jam. Semua impian gue pengen punya apartemen di Moi, penthouse. Ketika orang lain masih ada di mana, gue udah beli penthouse tahun berapa? Coba, habis, nggak ada. Bahkan gift AC pun dia bawa. Nah, kenapa sih Ben? Lu udah disakitin. Ini ngomongin siapa sih Mas? Ngomongin itu yang bawa AC. Gift AC dibawa. Ya Padahal Allah. gift ya. Cuman komentarnya Santai People nih, lihat ya. Tuh. Nila Saleh, bertele-tele Ruben kalau ngomong jawab dengan tegas dan intinya aja. Lah ini udah dijawab intinya. Kenapa lu disakitin lu nggak bales? Karena gue pernah susah. Itu. Terus dia elaborasiin tuh. Kenapa? dijelasin lagi. bla 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 bla. Maksudnya nih kalau dia jahatin juga susah tuh si beliau gitu. Ruben nggak mau si beliau susah gitu. Kesian. Iya. Kacau. Kalau Kacau. nggak ngerti, jangan bilang orang lain yang bertele-tele. Iya. Tapi, aduh nggak nyampe nih otak gitu. Iya. Jelas-jelas sudah clear. Siapa liar. Kasih lagi. Cus. Dari Dokter Incognito. CEO yang menyamar cegi-cegi. Play. Orang-orang kenapa dah pada gila-gila jadi CEO? Gua aja ogah ya, mending jadi komisaris atau pemegang saham pasif. Terus CEO yang menyamar, maksud gue CEO itu nggak sempet nyamar kalau bener kerjanya. Maksud gue bikin identitas baru itu kan PR banget ya, bikin nama palsu, pakai wig, pakai makeup gitu. Kalau nggak kan ketahuan. Gue bisa jadi lu CEO mau, tapi gajinya 1 juta aja ya per bulan. Kan suka-suka gue, nggak ada minimalnya by the way. Iya. Orang-orang kenapa dah pada gila-gila jadi Belum nanti udah urusan kantornya butuh tanda tangan, butuh meeting. Kayak gue nggak sempet nyamar gitu. Kok ya masih ada, kok ya masih aja ada gitu. Orang yang percaya CEO lagi nyamar gitu. Buat cuti aja susah, mau nyamar. Sempet-sempetnya nyamar. Sempet-sempetnya ya. Nih.
Bener dok, aku aja lebih milih jadi istrinya CEO tuh. Tapi nggak ada waktu buat kamu ya, tapi ya katanya harap diterima tuh. Jadi, kayak kamu kemarin banyak waktu. Iya. Apa bisa nemenin kemana-mana gitu. Ayo yang CEO yang mana jadinya ya. Sentil yang amnesia, Ruben. Untung ada vlog jadi bukti siapa berjuang. Wow, ciki-ciki. Play. Untungnya ada vlog karena suka ada yang amnesia ya. Gini mas, saya itu bukan lahir dari anak orang kaya. Saya bukan dari orang yang punya, tapi cukup. Kami lahir dari keluarga yang serba cukup. Jadi segala pencapaian yang kami miliki, terutama yang saya miliki itu adalah hal yang buat saya harus saya hargai, gitu ya. Apalagi kan posisinya ini berpisah, bukan hal atau kemauan kita ya gitu. Cuman ya ini sedikit berbeda ceritanya kayaknya. Makanya kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Untungnya ada vlog karena suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki buat pala gitu. Usahain ya, benar-benar dahsyat, benar masya Allah. Jadi saya cuma bilang, ya mau nggak mau deh gue gitu. Saya cuma bilang, udah mau nggak mau deh gue. Gak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci, yang mendukung. Tapi kan di sini yang mau dibahas apa sih, orang dibahas cuma ketemu anak. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah dapat saya dapat ketenangan lewat sebuah masalah gitu. Untungnya ada. Iya sih, kayak tinggal lihat vlognya aja sebenarnya siapa ya gitu ya. Iya. Terus kalau mau di track lagi infonya gimana, soalnya kan ada yang ngeklaim yang hitam di atas putih mah nggak penting gitu, yang penting perabotan gitu. Enggak, Perabotan lebih dari mahal saya, katanya, gitu. lebih mahal perabotan. Lebih mahal perabotan gitu. Ya kena sih. Nih Didit Okta, jejak digital nggak bisa hilang. Ruben, Olga, Raffi Ahmad dari pagi ketemu pagi itu acara muka mereka doang. bener. Ini bener nih, yang dari dulu sering nonton TV ya dia doang gitu ya. Iya. Bener nggak bohong gitu ya. Nih jejak digital pola berulang, rumah sudah jadi selalu ganti konsep. Kasihan Ruben, enak banget request ganti konsep. Jegi. Play. Kerjaan sih udah ya udahlah karena kan dia cari duit. Tapi sekarang lagi Iya, kalau enggak furniture. Kan lagi bangun rumah. diminta. Makanya nggak apa-apa deh kerja. Bapak kerja aja, Pak. Kamu kan bangun rumah berapa banyak sih? Lu kan dari kemarin bangun rumah terus lu bangun real estate. Sebenarnya rumahnya udah jadi. Nah, terus tiba-tiba Wenda mau ganti konsep lagi rumahnya. Hebat nih kalau orang kerjaannya banyak begitu. Ini konsep beda. Lu gak tabatin gue nangis. Masa kamu nggak bahagia? Bahagia dong. Ngir. Ya, apa seneng banget. Orang nanti nggak dimasakin loh. Jadi sekarang jadi apa? Dihancurin lagi tuh rumah terus dibikin lagi yang Enggak, jadi ada tiba-tiba Wenda mau ambil konsep rumahnya warna kusennya semuanya dan furniturnya, terus ada tempat tidurnya dia mau yang sekian ini lemarinya gitu. Dan gue lagi bilang begini, yakin gak sih tempat tidur harga segitu? Gue gak ngigo gitu ya. tempat tidurnya berapa tingkat? Kayaknya lebih tinggi dari kamu deh belakangnya. Tempat tidur gue lebih tinggi dari gue, jadi ini beneran. Oh, jadi lo naiknya pakai tangga? Jinjet. Iya, gue pengen ala-ala hotel, ketinggian. Salah target. Beneran. Enggak, ukuran normal kan 170, 180 gitu kan, orang tinggi orang bule kan. Kita kan Asia ya. Iya. Sorry. Oke. Udah tau lakinya bogel. Ini kamarnya berapa di rumah itu? Kamarnya berapa? Kamarnya ada 4+2 ya. Iya. Oh, nyiapin untuk anak banyak. Oh, enggak Dua kan dong. kamar buat Buat ibarat arti kalau ada kita waktu kosong ya kita kos-kosin gitu, ngerti gak? Gitu. Buat penghasilan balik lagi. Gue bisa jadi ibu kosnya. Gue jadi ibu kosnya boleh Bener gak? sih gue kayak ngomong sama Wenda, ya kalau bisa jangan rumah lebih hemat gitu, jangan lebih dijaga. Jadi kalau bisa kalau lagi ke mall jangan lihat-lihat rumah, kalau bisa apartemen satu tower gitu, ngerti nggak? Dibeli? Iya. Oh iya, aku udah banyak sih. Lego tapi kecil. Iya. Tapi kerjaan sih udah ya. Yang bangun rumah papi aku, furniturnya aku yang beli semua katanya tuh. Iya bener yang beli kan, yang beli yang bayar gitu. Benar. Sama kayak kita nyuruh siapa gitu, dek beli ini deh gitu. Aku yang beli, iya. Yang bayar siapa? Mama. Iya, Gitu. uangnya siapa gitu kan.
Cuman ini parah juga ya. Rumah udah jadi itu, segala gonta-ganti Ganti konsep. konsep. Kan yang nyari duit yang meriang mah ya. Iya. Tolonglah. Dari R, musuhnya si Endah adalah jejak digitalnya sendiri. Oh. Denai Store nih. Tapi udah nyumbang apa? Kacang sama kopi sekaleng ya katanya. Enggak dong, coba tolonglah. Kasih lagi. Cus. Nih Koko Hero. Pernyataan resmi Bestwork. Oh yang mie ya, Bestwork ya. Ciki-ciki. Play. Pernyataan resmi dari Bestwork menanggapi diskusi yang berkembang di media sosial. Kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait kerjasama Bestwork dengan Saudari Sarwenda Tan dan Saudara Giorgio Antonio Chandra. Kerjasama yang dilakukan merupakan live streaming titip jual melalui akun talent dan bukan kerjasama sebagai brand ambassador. Bestwork tidak pernah meminta, mengeratkan maupun mengisyaratkan melibatkan anak-anak Saudari Sarwenda Tan dalam bentuk apapun. Kehadiran anak-anak dalam siaran langsung tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup kerja sama dari Bestwork. Kerjasama Bestwork dengan kedua pihak talent berakhir di live streaming tanggal 3 Maret 2026. Tidak terdapat kerjasama lanjutan setelahnya. Bestwork menghormati privasi seluruh pihak yang terlibat. Ruang lingkup kerjasama kami terbatas pada kegiatan komersial yang telah disepakati dan tidak berkaitan dengan urusan pribadi kedua talent di luar kerja tersebut. Kami menyayangkan apabila situasi ini tuntut melibatkan pihak-pihak yang seharusnya tidak menjadi bagian dari diskusi publik, terutama anak-anak. Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait tanpa membawa nama brand. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya yang terus diberikan kepada Bestwork. Pernyataan Clear ya. Clear ya, kerjasamanya cuma sekali doang gitu ya. Itu titip jual ya. Titip jual berarti kalau memang mau menduga-duga kayak ini fee buat lu sebagai host gitu. Nanti ada apa namanya komisi segala macamnya gitu. Ini buat fee live-nya. Ini barangnya. Noh, silakan konsep dari lu dah gitu. Iya, silakan konsepnya gitu. Iya. Jadi nggak mau tahu tuh pakai apa kita nggak ikut-ikut ya. Tergantung kreativitas tim yang di sana gitu. Jadi udah clear ya. Kasian juga soalnya dirujak nih Bestwork gitu ya. Iya. Satu persatu brand cabut, mundur, nggak lanjut kerjasama. Pertanyaannya, tuh cicilan siapa yang bayar? Gitu. Rumah kan belum lunas kan ya? Iya, waduh, ini sumpah kehilangan berapa? Udah 2 minggu lebih loh, ini default sama netizen loh, di cancel loh. Mau berapa puluh M nih hilangnya nih? Waduh, jangan coba-coba ya. Akibat balik lagi ke yang awal tuh, katanya nantang netizen boykot, dijabanin beneran. Waduh, kasih lagi. Cus. Di sisi lain, Ruben nambah cabang, buka grand opening. Coba ini di mana nih, ceki-ceki? Play. Warga Bekasi merapat. Kuliner favorit Ruben Onsu sekarang udah resmi buka di Hai Bekasi. Kemarin pas grand opening, Ko Ruben bahkan ikut potong pita langsung loh. Kelezatan Balkan Shawarma ini emang gak usah diragukan lagi. Jadi wajib dicoba. Mau makan enak tapi ramah di kantong? Klik tag lokasi di pojok kiri bawah video ini sekarang. Kalian voucher diskon makanan kamu lewat TikTok Go sebelum kehabisan ya. Warga Bekasi. The power of netizen ya. Netizen plus sepertiga malam gitu ya, plus jalur langit gitu ya. Gila kebolak loh. Ini banyak rezekinya makin dateng. Yang sebelah sono sudah 2 minggu nampak live lipenya sepi, lipenya gimana coba. Nyawena juga mau buka lalap terong rasa sih. Waduh. Lalap terong. Ini yang dengki banget, dengki ini. Ntar juga tutup kayak gepreknya katanya. Iya, walaupun tutup minimal dia kaya, enggak kaya lu coba. Iya, bisa buka apa restoran. Iya, Nih, dari Ipong 7T apa nih, ceki-ceki? Play. Bro, banyak banget yang tag gua masalah jam KW. Kalau masalah 200 juta gua mungkin tahu lah. Kalau masalah bikin iklan gua juga bisa. Tapi kalau masalah jam EPI gue nggak punya, gimana gue bikinnya gitu. Oke? Gue paling ada Seiko, Casio gitu-gitu. Gue belinya di mallnya ya. Harusnya sih ori, harus. Jadi gue nggak tahu kalau jam KW bro. Jangan tag gue, tag yang lain aja yang ngerti jam. Oke? Gue taunya ngopi di rumah sendiri. 200 juta kasih bini tapi tetap disuruh angkat handuk, gitu-gitu aja. Oke bro. Oke. Canda bro ya. Iya. Nggak apa-apa, bercanda serius juga nggak apa-apa. Jantai aja, jantai gitu apa ya. Tapi kalau ngomong soal jam nih ada yang menarik nih meluncur. Cus.
Nih, dari Koko Lukchan ya. Dari Kobusir ternyata pakai jam tangan palsu katanya. Hah? Ceki-ceki. Play. Sekelas Deddy Kobuser pun pakai jam tangan KW guys. Yuk kita bahas. Rame banget di dunia sosial media, public figure yang kedapatan menggunakan jam tangan palsu dan dirujak netizen habis-habisan guys. Nah kebetulan ada yang kirimin Koko video terbaru postingan dari Om Deddy Kobusier yang dia komentar soal MBG guys. Kalian bisa lihat videonya di sini. Kelihatan banget di situ bahwa beliau menggunakan jam tangan yang buat pecinta jam tangan lihat bentuknya udah pasti tahu guys. Dan di kolom komentar juga banyak banget ngomentarin bahwa benar kalau misalkan kita lihat dari bentuknya itu adalah Rolex Starbucks guys. Tapi terlihat cukup aneh walaupun Koko bukan pakar jam tangan mewah. Karena dari bentuk dan tulisannya sedikit janggal dan ternyata benar bahwa itu bukan Rolex original guys. Bisa Koko konfirmasi langsung karena langsung DM sama Om Deddy Kobusier dan dikirimin video jam tangan yang dia pakai. Jadi itu bukan Rolex tapi Relax guys. Kalian bisa lihat video detail jamnya seperti ini. Relax. Emang Om Deddy ini paling bisa aja ya usilin para netizen. Sengaja mancing-mancing publik. Padahal mah Koko mah tahu ini mah om-om usil doang nih guys. Soal koleksinya nggak usah ditanya lah. Jam tangan original sendiri dari model Patek Richard Mille beliau juga udah punya. Koko buatin video terpisah deh kalau misalkan kalian mau tahu. Jadi sebelum menghujat Om Deddy Kobusier, lihat dulu videonya Koko sampai selesai. Emang lu kurang kerjaan aja Om Deddy ya, aneh-aneh aja lu. Mana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Jadi kayak zaman dulu tuh memang pernah beli sepatu Adibas gitu, Nike Adibas gitu, yang nama brand tuh kayak plesetan gitu. Tapi di sini banyak maksud yang ditangkap sama netizen ya. Di komennya juga ada Om Ded ngasih emot ketawa ya. Ada yang mengartikan ini mah nyindir secara halus si CEO itu. Ada yang nyebut juga tutorial klarifikasi jam yang dibilang palsu gitu. Ya tunjukin aja gitu. Iya. Publis aja gitu. Kalau memang itu asli atau memang bukan palsu gitu. Ada yang komen Om Ded play the game, udah dibalas tuh emot ketawa. Dianco katanya tuh, wasu dibalas. Bodat relax katanya. Lah salah gua di mana gitu. Tidak ada yang salah Om. Iya, nggak salah ya. Ya emang relax nih gitu jamnya. Ini buktinya. Jujur autofokus ke mahkotanya yang lagi mau rebahan. Itu kok gua mah katanya ya. Oke, iya lagi mahkotanya copot satu katanya. Ketapak jarum jam katanya. Nih di IG-nya nih meluncur nih. Cus. Ini kan pada salfok sama jamnya kan. Terus ya Om Ded mah nggak pusing tuh. Di komen aja di apa namanya di pin tuh. Yang pada ributin jam tangan gua noh ada di IG story mamam katanya. Meluncur nih. Cus. Nih. Entah siapa yang salah. Relax. Oh iya mahkota. Bener. Relax. Copot satu. Aduh bener Om Ded. Ku tak tahu. Dikasih link ya di Shopee lagi nih ya. Tapi bener kayak gini gitu. Ikut tunjukin. Om jamnya palsu. Enggak palsu, ini asli Relax tuh. Bener Relax jamnya gitu. Kalau lu nyangkanya Rolex ya salah gitu. Karena memang Relax ya. Begini tutorial klarifikasi kalau kata netizen mah ya. Dikasih lagi linknya gitu ya. Siapa tahu pengen. Ya pasti pengen nih. Relax kapan lagi coba itu mahkota patah satu itu ya. Saking relaxnya itu sampai rebahan juga tuh mahkotanya ya. Makanya it's not what you think. Itu kayak bawahnya substitute ya kayaknya. Iya. Siapa yang bilang? Gua nggak bilang Rolex gitu ya. Iya. Bener. Gini tutorial klarifikasi jam yang dituduh palsu gitu. Iya bener. Mantap Om Ded, mantap. Kan bebas ya mengartikan netizen mah ya. Ini risky. Padahal gue yakin itu sengaja karena nyindir CEO katanya tuh ya. Tag bang CEO-nya. Di tag dong. Ya gue kira juga gitu. Banyak yang ngeduga itu nyindir, ada yang ngasih tahu tutorial klarifikasi gitu ya. Banyak macam ya. Ada yang mau pamer aja, mau ngisengin netizen, banyak lah pokoknya. Mantap bisa Om Ded ya. Ya berarti nggak palsu. Lah wong memang yang dipakai bukan jam tangan Rolex tapi Relax. Di mana palsunya tuh? Ya kan? Iya bener. Wah Rolex palsu nih. Bukan Rolex, Relax. ini. Asli, jadi asli Relax gitu. Asli. Tapi terlepas dari itu ya gini tutorialnya gitu loh, cara clarification gitu ya.
Tolonglah. Kasih lagi. Cus. Apa nih? Gak usah memihak, jadikan pelajaran. Ceki-ceki. Play. Ruben gak main-main, dia pakai Minola Sebayang plus Hotman Paris. Oh iya. Ngelawan Minola Sebayang udah repot, tambah lagi Hotman Paris. Kakap semua sih. Ruben malah kayaknya bentar lagi panen. Karena cerita dia tentang rumah lamanya bisa jadi film horor. Ya, sekarang sih bilang nggak mau karena dia terbayang-bayang lagi. Terus takut juga anaknya nanti kepikiran kalau mereka udah besar, terus lihat juga itu film gitu kan. Tapi kan itu sekarang. Kalau ternyata harga tawarnya nggak bisa ditolak saking tingginya, who knows kan? Iya, Ya kan? iya. Sementara di Sarwenda udah mah hilang uang bulanan, nggak ada juga yang mau endorse dia, brand-brand pada nggak berani. Pelajarannya apa buat kita perempuan? Terlepas dari salah apa benernya, ya itu harusnya dari awal berstrategi dulu. Ya, pelajaran tuh buat calon-calon single parent. Gimana caranya lepas dari laki-laki, kita nggak ada di tempat yang rugi. Ruben? Iya, aduh, itu puyeng banget kali ya. Bulanan nggak ada, ngilang. Iya. Iya nggak, apa namanya, bayar dari ini kan mantan suaminya gitu. Terus brand-brand terpantau sejauh ini mundur gitu. Iya. Satu persatu. Waduh, itu mumet banget gila. Satu sisi Ruben buka gerai di sini, grand opening di sini, grand opening sini, diundang sana sini gitu. Makin banyak Gerah jobsnya. kali ya. Waduh. Wah. Aduh. Netizen kalau udah bergerak begini ditambah jalur langit selesai. Selesai urusan. Waduh, merinding mama ngebayanginnya. Nikmat dicabut gitu. Aduh. Kasih lagi. Cus. Nih apa nih, ceki-ceki? Play. Ya, mau dihancurkan kayak apapun, dia punya karakter, tetap sebagai seorang ayah the best ya. Ya. Mau dihancurinnya kayak apapun juga, tetap ayah Ruben itu the best. Iya, iya, nge-provide-nya sebegitunya. The best ya. Betul. Karena ayah yang bayar-bayar, semua-muanya ayah yang bayarin. Ayah yang bayarin. Ini guys. Kalian tahu kalian CEO Gio auranya. Morning. Ini. sebel banget Pak Gio pagi-pagi maminya aja deh kalau gitu Lihat anaknya. jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Bantuin jualan. Emang Anda kenapa seksa sih, Pak? Kamu bantuin aku jualan ya. Bantuin dong. Pantas lu ngomong kayak gitu. Anak kecil loh. Pantas kau ngomong kayak gitu. Anak kecil kau suruh bantu jualan kau. Anak kecil tahu apa? Dia taunya sekolah. Iya. Dia taunya belajar. Dan itu ada bapak kandungnya ya. Ada bapak kandung ya. Pagi-pagi maminya aja deh kalau gitu yang jualan. Kamu bantuin aku jualan ya? Emang Anda kenapa seksa sih, Pak? Goreng sih. Kamu bantuin aku jualan ya. Gak mau anaknya. Geleng-geleng. Ini tolong ya. Ini udah gua keep nih sebenarnya. Kenapa gue jadi lupa ya. Gue kirim aja dulu. Gue simpen. Kurang sih. Ya nggak tahu juga ya. Cuman memang sedikit banyak tahu POV bapak-bapak kebanyakan tuh yang udah kamu nggak usah pikirin biar ayah yang cari rezeki gitu. Kamu fokus aja. Gitu. Iya. Bantu jual. Malah bantu dagang gitu. Gimana sih ini tolonglah. Iya, mana ada bapak kandungnya, di mana bapak kandungnya yang udah nggak usah mikirin, gue provide tuh semuanya, gue bak big bag gitu ya. Yang kayak gitu kok bilangnya nggak butuh netizen. Iya. Jelas-jelas mau jualan. Iya, butuh netizen ya. Aduh. Ya udahlah, sementara segini dulu. Next apa nanti kita gas. Sekarang super thanks. Belajar. Cus. Nyo.
Super thanks dari video kemarin ada 2, sikat dulu kali. Yang pertama dari Kakak Saninata, Crown itu yang putaran jarum jam, yang ori lebih muncung. Lebih keluar ya. Goldnya juga beda, yang ori lebih terang. Gara-gara disuruh cari sendiri, akhirnya dicari sampai ke daki-dakinya. Iya. Sprint CEO. Masalah pengacara yang mundur, katanya sih hoax ya. Mungkin pada akhirnya dia bakal mundur karena kata hujatan netizen. Iya benar. Nextnya alasnya Merliana ya. Alamak, apa CEO rumah nebeng, mobil nebeng, sofa nebeng, ternyata duitnya taruh di jam tangan semua yang kau itu. Aduh. Kalau saya pribadi setelah mengikuti seluruh perkembangan cerita ini, ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian saya. Ini murni pendapat pribadi saya sebagai penonton yang mengikuti pemberitaan dan berbagai potongan video yang beredar di media sosial. Yang pertama, saya melihat bahwa kasus ini menjadi bukti bahwa di era digital sekarang, ucapan seseorang bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, saya merasa pernyataan yang terkesan menantang netizen memang bukan langkah yang bijak bagi siapapun yang hidup dari dunia publik, endorsement, promosi, ataupun penjualan online. Menurut saya, netizen memang bukan sumber rezeki utama, karena semua rezeki tentu datang dari Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam dunia konten dan bisnis digital, netizen adalah bagian dari ekosistem yang membuat sebuah produk, akun, atau brand bisa berkembang. Followers, viewers, pembeli, pelanggan, semuanya adalah orang-orang yang berada di balik angka-angka itu. Karena itulah, saya merasa komunikasi dengan publik harus dijaga sebaik mungkin. Hal kedua yang menarik perhatian saya adalah bagaimana jejak digital kembali menjadi faktor yang sangat menentukan. Berkali-kali kita melihat potongan video lama muncul kembali dan dibandingkan dengan pernyataan yang ada saat ini. Inilah yang menurut saya menjadi pelajaran penting bagi siapa saja, terutama figur publik. Apa yang pernah diucapkan, direkam, diposting, atau dibagikan di internet hampir tidak pernah benar-benar hilang. Saya juga melihat bahwa dalam situasi seperti ini, publik cenderung mencari konsistensi. Ketika ada pernyataan yang dianggap tidak sejalan dengan jejak digital sebelumnya, maka reaksi netizen biasanya akan semakin keras, bukan karena satu kejadian saja, tetapi karena mereka menghubungkan banyak potongan informasi yang sudah tersimpan selama bertahun-tahun. Kemudian soal Ruben Onsu, saya pribadi melihat bahwa citra yang muncul di mata banyak orang saat ini adalah sosok pekerja keras yang sejak dulu memang dikenal aktif bekerja di berbagai bidang. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang ada, sulit untuk memungkiri bahwa perjalanan karir Ruben memang penuh dengan aktivitas bisnis, televisi, kuliner, hingga berbagai usaha lainnya. Karena itu, saya tidak heran ketika banyak netizen memberikan simpati kepadanya. Apalagi ketika muncul berbagai cerita mengenai perjuangan membangun usaha, membeli aset, hingga memenuhi kebutuhan keluarga. Sekali lagi, saya tidak sedang memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya hanya melihat bahwa persepsi publik saat ini tampaknya lebih banyak mengarah kepada Ruben. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa siapapun yang sedang berada dalam posisi mendapat tekanan publik pasti tidak mudah menjalaninya. Bayangkan ketika setiap unggahan, setiap siaran langsung, bahkan setiap langkah yang dilakukan selalu mendapatkan sorotan. Tekanan mentalnya tentu sangat besar. Karena itulah saya pribadi selalu berusaha melihat sebuah kasus dengan sedikit empati kepada semua pihak yang terlibat. Namun demikian, saya juga memahami mengapa sebagian netizen merasa kecewa. Ketika seseorang adalah figur publik, masyarakat biasanya memiliki ekspektasi tertentu. Mereka berharap ada keteladanan, ada kehati-hatian dalam berbicara, dan ada sikap yang lebih bijaksana ketika menghadapi kritik. Saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, reaksi yang muncul bisa sangat keras. Yang menurut saya paling menarik justru adalah efek domino yang terjadi. Awalnya mungkin hanya berupa perdebatan di media sosial, tetapi kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai endorsement, kerjasama brand, performa penjualan, hingga masa depan bisnis. Disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh opini publik pada era sekarang. Saya juga tertarik dengan munculnya klarifikasi dari beberapa pihak dan brand yang merasa perlu menjelaskan posisi mereka. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang semakin berhati-hati dalam menjaga citra mereka.
Mereka tidak ingin terseret terlalu jauh ke dalam konflik personal yang sebenarnya berada di luar ruang lingkup kerjasama bisnis. Dari sudut pandang saya, langkah klarifikasi seperti itu justru baik. Setidaknya publik mendapatkan informasi yang lebih jelas, sehingga tidak semuanya hanya berdasarkan asumsi atau dugaan saja. Karena seringkali masalah terbesar di media sosial bukan fakta yang ada, melainkan spekulasi yang berkembang tanpa batas. Ada satu hal lagi yang menurut saya layak menjadi pelajaran. Ketika seseorang sedang berada di puncak popularitas, terkadang muncul perasaan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal dunia digital berubah sangat cepat. Dukungan bisa datang dalam jumlah besar, tetapi kritik juga bisa datang dalam jumlah yang sama besarnya. Karena itu, menjaga hubungan baik dengan publik menurut saya jauh lebih penting daripada memenangkan satu perdebatan sesaat. Saya pribadi percaya bahwa reputasi dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa tergoncang hanya dalam waktu singkat jika tidak dikelola dengan baik. Itulah kenapa banyak tokoh publik yang sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata mereka ketika berbicara di depan kamera maupun di media sosial. Dari seluruh kisah ini, saya paling suka belajar satu hal yang sangat penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan jejak digital, jangan pernah meremehkan pengaruh publik, dan selalu pikirkan dampak jangka panjang sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan. Bagaimanapun juga, itulah pendapat saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, karena setiap orang pasti punya sudut pandang masing-masing. Yang penting kita tetap bisa berdiskusi dengan santai dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana pandangan kalian soal perkembangan terbaru ini? Saya penasaran membaca komentar kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.